Assalamualaikum coy, balik lagi sama aku Irfan PTX. Kita akan melanjutin pembahasan minggu lalu. Ya, sebelum kita ngelanjutin pembahasan minggu lalu, jangan lupa untuk subscribe, like, tombol like di bawah, share video ini supaya semua orang bisa dapat manfaat, kemudian komen di bawah untuk berinteraksi langsung dengan aku supaya kita bisa menambah ilmu bareng-bareng. Lanjut ke isi konten. Minggu lalu aku ngebahas rambu-rambu lalu lintas. Banyak yang dicoret-coret rambu-rambunya. Sekarang adalah rambu-rambu yang tidak dicoret. Apa itu? Rambu-rambu petunjuk arah. Contohnya seperti yang di samping ini. Di samping ini warnanya biru sekarang. Kalau kemarin kan video pertama itu kuning backgroundnya banyaknya. Kemudian yang kedua, video kedua itu putih. Kemudian ada lingkaran merah. Sekarang backgroundnya adalah biru. Kemudian ini contohnya ya. Yang ini adalah perintah untuk mengikuti arah. Biasanya untuk setelah keluar dari suatu jalan dan jalan itu satu arah, kita harus mengikuti arah tersebut. Kalau di sini contohnya kan belok ke kiri, jadi kita keluar dari suatu tempat harus belok kiri. Kalau mau kanan nggak boleh, harus kiri dulu terus putar balik kayak gitu. Kemudian ini juga ada lanjutannya adalah perintah belok. Jadi kalau perintah belok itu kita lagi jalan lurus terus ujuk-ujuk mungkin ada perbaikan jalan atau apa, kita harus belok seperti itu. Kemudian perintah untuk berjalan lurus kayak gini. Berjalan lurus berarti ya nggak boleh belok-belok, harus lurus. Ya mungkin ada suatu kegiatan yang ada di kanan kiri, kita harus lurus seperti itu. Kemudian ini mengikuti bundaran kalau biru ini. Kalau yang kemarin kan itu petunjuk untuk bahwa akan ada bundaran. Nah ini adalah perintah untuk kita ngikutin bundaran, nggak boleh langsung motong jalur seperti itu. Oke, lanjut ini. Nah ini ada jalur petunjuknya bercabang, jadi boleh milih lurus atau belok seperti itu jalurnya. Kemudian ada yang gambarnya nih kayak gini, rada serong ke bawah. Nah itu adalah perintah untuk memasuki jalur yang ditunjuk seperti itu. Contohnya jalannya dua arah. Kalau dua arah otomatis kita yang sebelah kiri petunjuknya adalah serong ke bawah ke sebelah kiri. Biasanya kalau petunjuknya seperti itu, yang sebelah kanan adalah perboden, nggak boleh lewat kayak gitu. Kemudian ada juga ini dua. Kalau dua berarti boleh ambil yang kanan, boleh ambil yang kiri, terserah. Nah, kalau minggu lalu bahasnya adalah batas maksimum. Jadi batas maksimum itu backgroundnya putih, kemudian ada lingkaran merah. Kalau ini kebalik. Ini backgroundnya biru, tulisannya putih. Tulisannya 60 km itu berarti minimal kecepatan kita 60 km per jam. Biasanya sih ada di tol minimal 60 lah, 60-80 seperti itu. Ada tol yang maksimal 100. Kalau minggu lalu kita bahas di tol itu maksimal 80. Ya beda-beda sih kayak gitu. Nah ini kemarin ada gambar sepeda motor dicoret. Sekarang backgroundnya biru lagi. Memang edisi video ini adalah edisi background biru. Ya ini sepeda motor, artinya jalur yang ada rambu ini itu jalur khusus sepeda motor, yang mobil nggak boleh lewat, khusus sepeda motor lewat jalur tersebut. Kemudian ada nih, kalau ini gambarnya bis sama kayak tadi, itu menandakan bahwa jalur tersebut adalah jalur bis. Oke coy, jalur bis. Terus ada gambar mobil box.
Kalau mobil box seperti ini berarti khusus untuk kendaraan mobil barang, angkutan barang kayak gitu. Nah, lanjut lagi ada gambar orang, berarti pejalan kaki. Itu jalur untuk pejalan kaki, contohnya trotoar. Trotoar nggak boleh dinaikin motor, mobil, apalagi truk, khusus pejalan kaki. Kemudian ada juga untuk sepeda kayak gini, gambar sepeda ontel. Kemudian ada becak, juga ada jalur khususnya. Jadi kalau ada gambar becak dicoret berarti becak nggak boleh lewat. Nah, tadi ada 60 km per jam, backgroundnya biru. Sekarang backgroundnya tetap biru, 60 km per jam, tapi dicoret. Artinya adalah itu batas akhir dari rambu-rambu tersebut gitu. Jadi sudah berakhir batas minimal 60 km per jamnya, jadi boleh menurunkan kecepatan. Lanjut lagi, ini rambunya sekarang persegi panjang ya. Ini adalah rambu petunjuk awal jalan tol. Jadi kalau ada rambu-rambu kayak gini itu berarti mau masuk tol gitu. Lawannya ini adalah seperti ini, jalannya dicoret, itu berarti sudah mau keluar pintu tol kayak gitu. Oke. Nah, ini gambar bis, ada bawahnya tulisan stop, itu berarti tempat pemberhentian bis. Kalau di Surabaya kayak bus Tayo Surabaya itu loh, yang warna merah-merah itu loh, di haltenya pasti ada logo rambu-rambu kayak gini, itu tempat pemberhentian bis. Terus ada juga taksi ini bukan pemberhentian taksi tapi pangkalan taksinya. Jadi kalau ada rambu ini, taksi itu boleh mangkal, boleh ngejejer di situ. Areanya biasanya luas sih, rada luas. Lokasi untuk penyeberang jalan ya, kalau misalnya ada zebra cross biasanya ada rambu-rambunya, ada rambu-rambu orang lewat tuh zebra cross seperti itu. Jadi itu memang jalur yang bisa dibuat untuk orang nyebrang, jadi ada rambu-rambunya. Kita harus selalu patuh pada rambu-rambu dan siaga lah sama rambu-rambu. Kita harus selalu awas atas lampu-lampu yang ada di pinggir jalan kayak gitu. Jadi kalau ada orang ucuk-ucuk mau nyebrang, kalau nggak ada rambunya ya berarti kan dia yang salah. Tapi kalau ada rambunya kita harus berhenti kalau dia sudah mengasih tanda mau menyeberang. Lanjut lagi. Nah, ini gambar P itu bukan PTX ya, PTX itu inisial saya. Ini P itu artinya area parkir. Kemudian P ini ada anaknya kayak gini, anak rambunya. P untuk disabilitas, jadi untuk parkir saudara-saudara kita yang penyandang cacat itu parkirnya ada khusus. Kita nggak boleh parkir di situ, itu parkir khusus. Ingat loh coy. Ini adalah gambar terowongan. Kalau di Indonesia, Surabaya Sidoarjo sih jarang ada terowongan paling buat kereta, itu juga jarang kayaknya. Tapi ini contoh rambunya. Mungkin kalau di kota besar kayak di Jakarta itu banyak terowongan kali ya. Jadi ada logo ini, rambu-rambu ini maksudnya. Kemudian ada yang setelahnya ada yang dicoret. Nah, kalau yang nggak dicoret itu berarti kamu mau masuk terowongan. Kalau udah dicoret berarti kamu keluar terowongan kayak gitu. Nah, ini karena kita Indonesia berbagai macam agama, jadi ada juga rambu-rambu untuk tempat peribadatan. Oke, contohnya ada satu, pertama masjid, ada gereja, ada wihara, dan ada juga pura kayak gitu. Terus lanjut lagi gambar tempat tidur sama logo merah. Logo merah ini kalian semua pasti udah tahu kan? Aku jelasin, ini adalah lokasi rumah sakit. Kalau ada tempat tidurnya itu berarti rumah sakit. Lanjut, ini nggak ada tempat tidurnya. Apa itu? Itu adalah logo
untuk balai kesehatan, mungkin bisa puskesmas atau tempat pertolongan pertama seperti itu. Nggak ada gambar kasurnya, ingat nggak ada gambar kasurnya. Kemudian ini ada gambar tumbukan dan ada logo merahnya, itu berarti lokasi apotik. Jadi kalau mau cari obat gampang, noleh kanan kiri, tapi apoteknya biasanya terdaftar ya, kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi adalah, ini pasti tahu, semua orang pasti butuh ini, apalagi kendaraan bermotor. Ini adalah tempat SPBU, stasiun pengisian bahan bakar. Lokasi perbelanjaan juga ada rambunya loh. Kalau gambar troli kayak gini itu biasanya supermarket atau pasar. Kalau gambarnya apa ini, garpu dan sendok, itu berarti rumah makan. Kalau gambarnya cuma cangkir doang, berarti ya tempat ngopi-ngopi, tempat minum-minum gitu. Kalau gambar kasur doang ya, nggak ada logo merahnya, itu berarti penginapan atau hotel kayak gitu. Nah, kemudian ini gambar apa ini? Ini kayak gambar palu ya. Palu itu berarti menunjukkan adalah bengkel kendaraan bermotor. Jadi bengkel pun ada rambu-rambunya. Pemerintah itu sudah ngasih info di jalan sejelas-jelasnya. Jadi kita tahu yang kita cari apa, itu sudah ada petunjuknya. Oke coy, aku rasa cukup untuk video kali ini, video part ketiga. Akan ada part terakhir, yaitu untuk membahas marka jalan. Ini yang biasanya banyak juga dilanggar ya, karena marka jalan itu lokasinya di bawah tempatnya, jadi kadang-kadang suka nggak kelihatan. Kita bahas di video berikutnya. Oke coy, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah. Barangkali ada kritik dan saran yang bisa membuat channelku ini lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi, supaya semua orang senang. Oke coy, kita tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.